Saya diamkan. Mungkin ada sekitar 30 menitan. Suara itu gak ada lagi. Biarlah, yang penting gak ganggu saya sampai ke dalam. Tapi tidak lama, ada yang mengetuk pintu kamar saya. Tok, tok, tok. Saya diamkan. Kalaupun iseng pasti gak akan ngetuk lagi. Tok, tok, tok. Pintu kamar saya diketuk lagi. Karena males saya pun teriak. Siapa? Gak ada jawaban, tapi kembali ngetuk. Tok, tok, tok. Siapa sih? Tinggal ngomong aja susah amat, ucap saya dengan kesal. Tok, tok. Kesal. Saya langsung bangun dan menuju pintu kamar. Saat pintu dibuka, saya lihat kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Saya tutup lagi pintu. Saat itu saya masih masa bodoh karena sedang sakit juga. Baru mau rebahin badan di kasur, ada yang mengetuk lagi. Cuma sekali ketukan. Saya langsung berlari dan buka pintu dengan cepat agar tahu siapa yang iseng. Tapi ternyata saya tidak melihat siapapun. Bisa diem gak? Gue lagi sakit, teriak saya karena kesal. Saya tutup pintu dengan keras. Jujur saat itu saya emosi karena sedang sakit. Masih saja ada yang mengganggu. Hening 10 menit ada yang mengetuk tembok kamar saya. Asalnya dari kamar sebelah yang kosong. Duk, duk. Kesal juga. Saya balas dengan pukulan dan teriakan. Diem setan. Sukses. Gak ada lagi yang ngetuk dinding kamar. Rasanya malam ini akan berat buat saya. Dan gak akan saya lupain juga. Setengah jam hening. Saya tidak bisa tidur. Obat yang saya minum padahal punya efek samping bisa bikin ngantuk. Tapi entah kenapa malam itu mata saya terasa seger aja. Suara hening itu disambut dengan suara tawa khas Mbak Kunti. Saya tahu karena saya pernah dengar waktu di rumah dahulu. Gak pakai lama badan langsung terasa merinding luar biasa. Suara tawa Mbak Kun itu terdengar kembali. Kecil tapi menusuk di kuping. Rasanya seperti dekat dengan saya. Walaupun merinding, rasa kesal saya belum usai. Saya pun kembali teriak. Bisa diem gak lo? Goblok. Gak peduli mereka mau marah atau apa. Saya kesal karena ingin istirahat tapi diganggu oleh mereka. Tapi ternyata saya salah sudah teriak. Selang 1 menit kemudian ada yang lewat persis di atas saya. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Tapi jujur dengan mata kepala saya sendiri, Mbak Kun terbang lewatin kamar saya, tembus tembok. Mata saya benar-benar fokus melihat itu. Bentuknya seperti kain transparan yang lagi ketiup angin. Badan sudah lemes karena sakit. Melihat itu jadi tambah lemes. Rasanya saya mau pingsan saja, mau lewatin malam itu. Badan benar-benar tidak bisa bergerak, seakan terhipnotis dengan Mbak Kun tadi. Yang nambah saya takut dan merinding adalah saat Mbak Kun itu terbang di atas saya. Suara tawanya pun ikut terdengar, seakan dia terbang sambil tertawa. Saya tutup badan dan muka dengan selimut, baca-baca doa sekuat dan sebisa mungkin, berharap enggak ganggu lagi. 10 menit hening, perkiraan saya sudah tidak akan diganggu lagi. Niat saya mau keluar kamar itu, kabur entah kemana daripada diam di sini bisa makin parah gangguannya. Saat saya buka selimut, tercium bau gosong yang sangat menyengat. Lalu mata saya mengarah ke pojok samping pintu. Di situ saya kaget bukan main. Apa yang saya lihat masih saya ingat sampai sekarang. Sesosok badan hitam, layaknya badan manusia yang terbakar sedang melihat ke arah saya. Sosok itu sedang duduk dan tangannya menjulur ke arah saya, lalu meminta tolong. Melihat hal itu langsung buat saya lemas tidak karuan. Sosok itu seakan menguji pandangan saya. Hampir 1 menit lamanya saya lihat sosok tersebut. Sedikit transparan namun jelas bentuknya yang hitam, kosong, dan beberapa bagiannya hancur. Tolong saya. Ya, itu yang diucapkan oleh sosok tersebut. Pandangan saya masih tertuju ke sana,
dan tidak terasa air mata keluar dari mata saya. Tidak lama sosok itu hilang. Barulah saya bisa bergerak dan langsung bangun menuju pintu kamar. Tapi pintu terkunci. Dengan keadaan panik, lemas dan menangis, pintu kamar saya tidak bisa dibuka. Padahal kuncinya ada dan saya buka namun tetap tidak bisa. Seakan ada yang mengunci dari luar. "Ya Tuhan, tolong saya," ucap saya dengan keadaan menangis. Saya terus coba mainkan gagang pintu. Kunci saya coba pun tetap saja nihil. Saya pasrah. Sambil menangis saya duduk di tembok sebelah pintu. Tidak lama bau gosong kembali saya rasakan. Wajah saya berada di antara dengkul, jadi pandangan kanan dan kiri tidak terlihat. Saat bau gosong itu muncul, saya tidak mau mengangkat kepala ini karena takut melihat sosok itu lagi. Tapi entah kenapa seolah-olah ada yang mengangkat kepala saya dan mengarahkan ke arah kiri. Inilah yang tidak saya lupakan sampai sekarang. Sosok gosong tadi sekarang persis di samping saya. Wajahnya sangat dekat dengan saya. Dengan jelas, saya lihat kulitnya yang hitam dan bersisik. Tulang tangannya dan badannya serta tulang kepalanya sangat jelas. Kedua matanya bolong dan sosok itu membuka mulutnya yang buat saya jadi melihat gigi dan rongga tenggorokannya. "Ya Tuhan, ampun, tolong!" Itulah kira-kira yang saya ucapkan setelah melihat sosok itu. Teriak sekeras-kerasnya dan menangis sejadi-jadinya. Tidak lama pandangan saya gelap. Mata saya terbuka, saya lihat jam dan menunjukkan pukul 3 sore. Ya, selama itu saya pingsan. Pertama kalinya dan dengan jelas melihat sosok yang mengerikan dan menakutkan persis di depan muka saya. Posisi saya masih di tempat yang sama. Saya bangun dan duduk di kasur. Perut terasa sangat lapar. Saya langsung pesan menggunakan aplikasi online. Ada 3 driver yang menolak pesanan saya, padahal dekat dan juga ini masih sore. Tapi entah kenapa pada menolak semua. Sampai akhirnya ada 1 driver yang memberi pesan di dalam aplikasi tersebut ke saya. "Kang, ini bener teh alamatnya?" Begitu kira-kira pesannya. "Iya bener mas, kenapa emangnya?" "Gak bercanda Kang." "Ngapain saya bercanda, ini alamat kos saya mas." Perlahan saya mulai tersadar, ada yang aneh memang dengan kondisi kos ini. Melihat semua ekspresi driver yang saya pesan hampir sama. "Kang, itu gedung udah lama kebakaran, sumpah," balas driver tersebut. Melihat balasan driver itu, pikiran saya langsung mengulang kejadian-kejadian yang saya alami selama ini. Memang ada masuk akalnya. Bau gosong, sosok gosong dan penghuni kos ini serta pemilik yang sama anehnya buat saya hampir percaya. Tapi entah kenapa saya buang itu semua pemikiran. Pesanan saya langsung di-cancel oleh driver tersebut. Mau gak mau saya harus jalan kaki beli sendiri makanan di luar. Sebelum itu saya mandi dulu, biar badan seger. Saat keluar kamar menuju kamar mandi, di seberang kamar, saya lihat Mas Wowon sedang berdiri di depan kamarnya. Dia seperti memperhatikan saya. "Mas," tegur saya dengan senyum. Tapi dia langsung masuk ke dalam kamarnya. Buset dah, gitu amat. Saya kembali jalan ke kamar mandi dan lagi-lagi hal aneh saya rasakan. Saat di depan kamar mandi, saya berpapasan dengan Mas Wowon yang sebelumnya saya lihat masuk ke dalam kamarnya. Kaget bukan main, saya benar-benar terdiam di situ. "Loh mas, bukannya tadi masuk kamar, kok bisa ada di sini?" tanya saya yang kebingungan. Pertanyaan saya tidak dijawab, dia langsung berjalan meninggalkan saya. Tapi saat Mas Wowon lewat depan saya, tercium bau gosong yang sangat menyengat. Disinilah saya mulai curiga. Perkataan driver tadi mulai terpikirkan oleh saya. Niatnya setelah beli makan, saya mau menunggu di bangku depan. Saya mau ajak ngobrol Mas Deden dan Mas Tatang, karena mereka berdua tidak ada di sini sekarang. Jam 5 sore saya sudah duduk, seperti sebelumnya menunggu mereka datang yang pulang dari tempat kerjanya. Setengah jam kemudian datang Mas Tatang, masuk dan menghiraukan saya begitu saja.
Saya panggil namun dia tidak menoleh sama sekali. Ya sudah, saya biarkan. Mungkin sedang lelah baru pulang kerja. 10 menit kemudian Mas Deden datang. Kali ini dia menoleh ke arah saya. Tapi ya tetap saja sama seperti Mas datang, cuekin saja. Kesel, saya langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar pun pikiran saya memutar-mutar karena pesan dari driver tersebut. Saya jadi kepikiran apa benar yang dia omongin itu. Tapi di satu sisi, saya sedikit tidak percaya walaupun sudah sering diganggu di sini. Mungkin karena harga kos yang murah, jadi nalar saya menepis semuanya. Gue samperinlah satu-satu daripada penasaran, ucap saya dalam hati.